Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, yuk sama-sama kita simak materinya. Jangan lupa sebelum memulai materi juga kita berdoa ya. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan juga bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Amati gambar masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan ini. Perbedaan yang menguatkan. Perbedaan yang menguatkan, Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah yang padat penduduk di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama di Kampung Cempaka. Hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, On dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo, yaitu di Kampung Cempaka. Rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Nah, itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan juga mereka sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka. Nah, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali juga mereka membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil, tapi hal-hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Nah, mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Nah, untuk tugas, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, buatlah 5 pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Untuk tugas, tulislah kesimpulan tentang persatuan dan juga kesatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Yaitu apa perbedaan yang ada, kemudian bagaimana kita menyikapinya, dan juga apa manfaat dari hidup rukun. Lego tari adat Alor yang bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Nah, salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Nah, masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Nah, sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut para tamu.
Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Nah, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, tapi bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Nah, di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat. Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran yang dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya ada tari Aspan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cangkedan dari Bali bisa kalian lihat. Kemudian ada tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, dan juga tari Sedati dari Aceh. Nah, itu adalah yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri. Bisa dilihat contohnya di sini ada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan juga lembut. Contohnya di sini ada tari Randai dari Sumatera Barat, kemudian juga ada tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Untuk tugas selanjutnya, silahkan tuliskan 10 tarian daerah, nama tariannya, serta asal daerahnya ya. Kerjasama yang baik itu harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Ya, sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Kerjakan tugas dengan baik dan teliti. Selamat mengerjakan.